warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan shalihan. Jamaah salat subuh Masjid Al-Kahfi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita semuanya dalam keadaan tetap iman dan Islam, sehat badan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa sejahterakan kita di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah sejahterakan bulan suci Ramadan untuk kita, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan menjadi amal yang diterima. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sahabat Mu'adz bin Jabal menceritakan suatu peristiwa yang pernah beliau alami. Peristiwanya ini dapat kita baca di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Sahabat Mu'adz menyatakan, "Kuntu fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah dalam suatu perjalanan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan, ketika posisi aku dengan Kanjeng Nabi itu berdekatan dalam perjalanan itu, karena sahabat Muhammad itu sahabat yang termasuk sangat dekat kepada Nabi, pernah diajak boncengan. Boleh tahu diajak boncengan itu mesti tidur. Dia ngomong, kalau nanti boncengan dari Pabuda, padahal mesti tidur. Nah, sahabat Mu'adz nanti boncengan, nanti diceritakan. Ketika posisi kami berdekatan itu, lalu Nabi menyatakan, "Ya Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair." Wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Sing sanjang mulai pendidikan. Kalau sahabat mesti senang, karena boleh Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi menyatakan, "As-shawmu junnatun." Puasa itu perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Api bergejolak, siram toyo langsung padam.
Nah, sedekah yang melampai kesalahan bisa dihapus. Lalu yang ketiga, sholatul rajuli fi jawwil lail syi'ar sholihin. Sholat seseorang pada tengah malam itu sebagai tanda kesalehan. Nah, lalu Kanjeng Nabi membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka kenapa? Lambungnya jauh dari tempat tidur, maksudnya terjaga. Mereka doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cemas, berharap dengan penuh harapan, dan mereka menafkahkan rezeki dari apa yang telah kami titipkan kepada mereka. Nah, wonten tiyang terjaga terus, kata Jawa, junubu anil madaji, lambungnya jauh dari tempat tidur, maksudnya boten nate sari, jarang sari. Ono wong melekan, Nabi pos roda, melekan terus wujud, kan mesti wujud bertolak. Lu mau nikah secepet kawin hari Isa sampai subuh, padahal gue ini mereka mati, cukup ini, ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menyatakan ada pintu kebaikan. Yang pertama, as-shawmu junnatun, puasa itu perisai. Nah, perisai itu bertameng. Nah, itu yang kagungan tameng. Tameng ini manfaat besar atau manfaatnya kecil, ini bergantung kelihaian orang yang memiliki tameng. Kita dalam peperangan punya tameng, lalu musuh terus menengai, ya diselipin. Maka orang punya tameng itu juga bergantung dengan pemilik tameng melihat atau tidak menggunakan tameng. Nah, duit tameng poso disebut hawa nafsu diumbar pancor. Nah, jebol. Nah, itu namanya tameng. Nah, sedekah. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan sedekah itu mematikan kesalahan sebagaimana air mematikan api. Setidaknya ada 3 pengaruh sedekah itu pada pelakunya. 2, itu tidak pandang pelakunya, apakah dia mukmin ataukah dia kafir, tidak muslim. Nah, maka dia mendapatkan apa? Yang pertama, sedekah itu menolak musibah. Ya, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Semua orang menyadari dan memahami. Karena itu orang yang melakukan sikap dermawan, sama ini pagudani sakit jenengan kepanggih jenengan disukani atau satu segi. Itu contoh jenengannya berarti kan dia kayak bisa awal-awal bertemu satu segi. Pinter-pinter pagudani ini apa tidak ada kesalahan dalam hidupnya, pasti ada kesalahan, tapi
kira-kira kesalahannya disebut betul? Nggak disebut. Kenapa? Mati. Yang ada yang disebut sosok yang dermawan. Maka orang non muslim pun kemudian menyadari itu, kepingin urusannya lancar, sedekah pejabat. Jadi kalau tahu yang pembelian, urus dong izinku. Hasil dulu. Nah, jadi lupa itu sumpah apa? Kalau cuma ngomong sumpah, itu ngomong bab nonton boleh sedekah. Makanya tadi itu ada sedekah halal baik dan ada sedekah halal batin. Sedekah dalam kebaikan, orang sedekah dalam kebaikan. Tapi jenenge tetap sedekah. Nah, maka orang yang dermawan itu pasti punya kesalahan tersendiri. Nah itu berlaku semuanya, apakah pelakunya muslim atau non muslim. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan apa di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nanti pada hari kiamat sedekah orang-orang yang tidak muslim, tidak mukmin, Allah Subhanahu wa taala dijadikan ikilumbian alammu sedekah ikhlas. Ojo ngomong sing ikhlas. Iki ikhlas itu semuanya. Tapi mergo iman, lalu Allah Subhanahu wa taala membuat sedekah pahala itu dengan penerbangan ya tanpa tersisa apapun. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, itu perbedaan sedekah dalam kehidupan kita seorang mukmin dan bukan mukmin. Jadi kalau mukmin di dunia dia sudah dapatkan, nanti di akhirat pun dia akan menjumpai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kedua, kata Nabi, sedekah dapat menyelamatkan. Bukan iso sedekah menyelamatkan. Nabi buat ilustrasi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, seseorang yang membunuh orang lain itu hukumannya kisos, yaitu juga dihukum mati. Ketika diputus hakim kamu bersalah, maka dihukum mati. Lalu terpidana ini kemudian, wahai hakim, bolehkah saya negosiasi dengan keluarga yang saya bunuh? Untuk apa kamu negosiasi? Saya ingin menukar kerugiannya dengan materi saya. Sama ini ada seorang dibunuh, terus anggota keluarganya ditanya, Bu, Pak, mohon maaf saya memang keliru membunuh anak jenengan, tapi anak sampai ini pajak berarti sama mana? Loh, dalam syariat Islam nggak ada bedanya. Berarti pun tetap dihukumi kisah sekali dibunuh. Nah, maukah Bapak Ibu supaya saya ini tidak dihukum lagi? Saya mengganti kerugian Bapak Ibu 10 miliar. Kira-kira Ibu milih 10 miliar apa seperti itu? Loh, kan ada yang begitu, mereka berdiri
gelutan mati. Nah, mati. Aslinya terus ditawani sama milih di mati utawa tak bales kerugiannya sampai bergelut 10 miliar. Ibu milih di halo bapak-bapak guys, aslinya juga pilih 10 miliar untuk kemana tapi juga nah itu ngomong orang jujur cacak dulu jawabnya begitu. Ketimbang anakku wis mati gak iso balik mana, mesti wong iku mati gak iso balik mana. Nah ini saya itu 10 miliar oke pertimbangan wis 10 miliar sepakat dulu. Kata Nabi itu orang yang mestinya dihukum mati bisa bebas. Kenapa? Karena sedekahnya 10 miliar. Jadi sedekah menghidupkan, menyelamatkan. Lalu kasar-kasar apa orang peristiwa ini video dari contoh dari yang lain. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka itu bisa berlaku Muslim atau non Muslim. Ini negosiasi tadi. Ya, jadi yang pertama bisa Muslim dan non Muslim juga berlaku. Yang kedua Muslim non Muslim juga berlaku. Sedekah menyelamatkan. Yang ketiga, sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Nah, sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Lalu kemurkaan Allah itu ini nopo? Berupa apa? Macam-macam. Satu, Allah tidak mengirimkan kita rahmat. Apa kasih sayang? Soal Allah tidak berikan kita kasih sayang. Wah, penderitaan. Apa contohnya? Wis ya macam-macam orang anak itu supaya pinter. Pinter dia pengabdiane anak mari sekolah mau dipinterno nyambut gawe genah terus bukti nomor lebih baik anak mari sekolah pinter penggaweane sakuran gajine 1,8 miliar. Loh, sama 70. Akhir. Sing ditangkap KPK ini, sing direktur Pertamina gajinya sebulan 1,8 miliar. Jadi 1 miliar 800 juta. Mau bisa korupsi. Nah, sampai pada tahap abani gaji 1,8 miliar wis jumbo kaget. Itu gajinya 1,8 miliar setelah ini. Nah, mari orang mau wajib gaji 1,8 miliar. Bapak ibu ini ada umrah itu gaji sumbang kan? Kita mau oleh-oleh. Kira-kira sampai sedih nggak? Sedih. Nah itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kata Nabi, inna shadaqata tudfi'u ghadaba rabbi. Sesungguhnya sedekah itu mematikan kemurkaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi melanjutkan wa tadfa'u maitatas su'i. Orang bersedekah itu dapat menghindarkan dirinya mati su'ul khotimah. Lawan katanya su'ul khotimah husnul khotimah. Jadi apa? Nek boten purun su'ul khotimah kajin sedekah. Nah, nek kepengin su'ul khotimah medito. Harus saya dapat pilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah,
SAW setiap sholat Idul Fitri ini jangan kira-kira jadi hadis Sahih Bukhari Muslim. Setiap kali mantun sholat Idul Fitri, mantun sholat Idul Fitri berarti apa? Yo khotbah. Mari sholat sih kan sholat sih. Mari sholat nembe khotbah. Khotbah dhisik apa sholat sih? Ngene suwi jawab iki. Wis dilakoni puluhan tahun lho. Ya mesti sholat sih gitu. Mari sholat nembe khotbah. Nah, mantun pas khotbah Nabi lalu menyatakan, ya ma'syaron nisa, mantun nasihati para jaya, para pria, jamaah laki-laki. Lalu Nabi, wahai jamaah perempuan, walau min khilikum tasaddaqna. Jadi Nabi menyatakan tasaddaqna walau min khilikum, bersedekahlah kalian meskipun dengan cincin-cincin kalian. Bacanya wong itu anggurane ali. Nah, wong ono itu kan ali jenenge Pak Poli Bujo ngare-ngare kita iso. Nah, tapi Nabi menyatakan nek kon duwe cincin sedekah dulu ya. Wa inna ra'aytukunna aktsara ahlina, karena aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ternyata di neraka itu mayoritasnya itu dari golongan ini, para wanita. Ini apa? Mergo wedi. Wong lanang wis suwe belajar umur sampai orang dulu istilahnya ini duit terangan itu nyinget no, orang nyinget no jadi duit mana? Nah kenapa kok ada orang nyinget no? Saking lebih lucu. Jangan bilang ini, jangan dimana tahu. Oh iya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka khusus yang ketiga ini hanya berlaku bagi mukmin. Apa? Sedekah memadamkan kemurkaan Allah, sedekah menjadikan kita husnul khatimah. Nah, waktu itu nanti sahabat Abu Dhar kemudian tanya kepada Nabi, wahai Nabi, dus pun dikahanane tiyang iki ngerti basa Jawa kan? Keadaan. Bagaimana keadaannya seseorang di antara kami yang mukmin, tapi memang keadaannya boten diwaru duit. Gak diwaru duit. Ini gak diwaru duit itu berapa? Yo kiri, maksudnya kiri. Gak diwaru duit itu kiri. Nah, ini diwaru duit soki. Sampai 10 isi dompet kabeh itu berarti diwaru duit. Duit sak 10 kabeh kosong berarti gak diwaru duit. Sahabat Abu Dhar, di antara kami ini ada yang gak ada punya uang sama sekali. Mau nanti terus diulang-ulang kali Gusti Allah mati suruh khotimah. Nah, justru bicara Nabi kemudian menyatakan bersedekahlah dengan apa? Yaitu al-amru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar wa yanhau. Yaitu apa? Mereka menyeru kepada kebajikan, mencegah kepada kemungkaran, itu juga bentuk sedekah.
sedekah. Pada riwayat yang lain, antalko aroka biwajhin turkin fahuwa sedekah. Engkau dipandang saudaramu lalu wajahmu itu menyenangkan, itu juga sedekah. Maksud apa? Di salam dulure mermutan pakai mari diberikan warisan disopak pas kali guyu mesti saat kali ini semakin dikira angel dijak sopoan. Nah, maka Nabi menyatakan tabassamuka li akhika sedekah, senyumanmu kepada saudara itu sedekah. Tapi ojo kebablasan buya bahaya mulai dikagani panggil boleh terus hari ini kok jadi buya tidak jelas. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kultum kita kultum kan kuliah Jumat besok kuliah itu belum ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hamdan mahmud hamdan syakirin hamdan wafi'in ni'amahu kita Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bil Qur'anil karim wahdina wa barik lana bil ayati wa dhikril hakim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin min al-Qur'anil karim wa bi kulli kalimatin min al-Qur'anil karim wa bi kulli ayatin min al-Qur'ani tulfa wa bi kulli suratin min al-Qur'ani surura wa bi kulli juz'in min al-Qur'ani jazaa'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum